Ini HP 2 jutaan yang desainnya paling premium. Tapi kalau ditanya kenceng apa enggak? Iya. So, hari ini gue akan bahas HP Itel S23 Plus. Sedikit cerita dulu, jadi gue tahu handphone ini tuh awalnya dari berita ya. Gue lihat di berita itu tuh ditulis HP 1 jutaan dan udah punya Dynamic Island. Menarik banget kan? Tapi sayangnya di situ ditulis kalau belum tentu masuk Indonesia. Nah tapi nggak berapa lama kemudian Gadgetin sudah unboxing dong, ya kan? Dan emang bener-bener keren banget. Apalagi kita tahu kalau layar itu curve. Cuma nanti ya ntar gue akan bahas ya lebih lanjut. Anyway kemarin tuh kita udah sempet unboxing. Gue gak tahu itu unboxing apa roasting, tapi ditonton saja, ada di atas ini ya. Oke, banyak hal yang kita akan komen di handphone ini. Yang pertama dari segi desain. Emang bener gue bilang ini desain paling premium di harganya. Ya lu coba cari deh, ini harga itu 2 jutaan. Punya layar curve, tipis, dan elegan menurut gue dari segi bentuknya. Jangan lihat. Kalau dari segi kameranya, ini yang paling banyak di komen teman-teman gua. Gila, kameranya gede banget. Gila, tapi emang bener gede banget coy. Kalian bisa lihat nih, U3 sebenarnya kameranya nggak 3 ya kan. Jadi kameranya itu cuma 2, satunya ini flashlight. Ya cuma mau memberi aksen-aksen handphone mana gitu ya. Tapi balik lagi ke layar curve. Harga 2 jutaan layar curve itu kayak gue nggak tahu itu too good to be true atau enggak gitu ya. Dan itu satu aspek yang kayaknya nggak bakal bisa dikalahin sama handphone lain juga. Nah oke ya, kita akan coba bahas dari segi kamera. Kameranya mereka 50 megapiksel. Di kamera selfie, kamera depan tuh 32 megapiksel. Kamera selfie-nya tuh 32 megapiksel, which is ya lumayan tinggi ya untuk ukuran HP 2 jutaan. Kita lihat dulu nih hasil foto-fotonya. Oke, ini foto-foto dari main kameranya. Dan ini untuk selfie kameranya. Saya untuk resolusi video ini tuh maksimal di 1080 30 fps doang. Depan sama belakang tuh sama. Dari handphone ini udah ada ultra steady ya. Jadi kalau lo ngerekam bisa jauh lebih stabil. Tapi sayang sekali karena portrait mode-nya sangat tidak rapi. Kalian bisa lihat nih fotonya. Gue sengaja nih ya kalau foto kasih tangan 5 kayak gini karena bakal kelihatan tuh kerapihan dari si portrait mode-nya. Nah, sekarang gue mau bahas soal dynamic bar yang tadi. Untuk bisa dapetin dynamic bar ini, kalau misalnya kalian habis beli handphone ya, kalian tuh harus update dulu. Baru kalian bisa dapetin fitur ini. Gue udah coba lihat dynamic bar ya, dan menurut gue keren sih. Kita juga bisa setting nyala matiin ya kalau memang kalian gak suka. Gunanya tuh buat apa? Buat face unlock, background call, charging animation, charge completion reminder, sama low battery reminder. Buat layar di harga segini juga oke banget karena sudah AMOLED. Tapi sayang untuk layar ini rada downgrade dari si S23. Downgrade-nya bukan dari jenis layar ya, tapi dari refresh rate-nya. Karena yang Itel S23 itu tuh 90 Hz, kalau yang ini cuma 60 Hz. Jadi experience scrollingnya jadi rada berkurang aja sih. Oh iya, layar AMOLED tuh nggak semuanya punya fingerprint di dalam sini. Tapi si Itel S23 Plus ini punya ya. Untuk brightness, di dalam ruangan sangat amat aman, tapi untuk di luar ruangan, apalagi lagi terik-teriknya, gue rasa ini akan tetap berasa kurang terang aja gitu. Experience nonton di handphone ini jelas enak, ya karena ditambah juga layarnya melengkung, jadi berasa kayak penuh sama layar aja gitu. Biasanya kan pasti di sini tipis ya. Tapi waktu unboxing kemarin itu ada yang sedikit lucu ya, karena waktu kita coba untuk tes nonton, itu sempat ada video kita nih, video tek-tek yang kenapa kita berasanya rada delay aja gitu. Tapi kita coba di beberapa video lain sih sebenarnya akhirannya sih aman-aman aja ya. Warna juga menurut gue udah cakep banget di sini. Tapi yang kurang cakep yaitu dari speakernya, karena speakernya masih mono. Walaupun gue wajarkan ya, banyak juga handphone di 2 jutaan yang belum stereo soalnya. Tapi karena gue dapat eksklusif box, yang biasanya di box biasa itu kalian dapat earphone biasa gitu kan. Cuman kita dapat TWS cuy. Nah ini dia TWS-nya. Secara looks gue suka ya gitu ya. Bahkan waktu kemarin di unboxing gue sempet nanya nih sama temen gue kan, kira-kira nih kalau lihat dari harganya kira-kira berapa nih? Ya mungkin 200-an sama gue juga 200-an orang.
Kita cek gitu ya. Bener ternyata harganya sekitar 200 ribuan. Cuman memang tidak dijual di Indonesia. Dari segi model case-nya, Mate nggak terlalu murahan untuk ukuran 200 ribu. Unik juga karena gue nggak pernah ngeliat case yang di atasnya transparan kayak gini. Lucu aja. Terus dari segi fitting menurut gue oke-oke aja. Cukup nyaman juga untuk dipakainya. Dan menurut gue ada banyak fitur-fitur yang di atas rata-rata. Salah satunya adalah baterai. Lu pasti kagak nyangka kan? Ini tuh sekecil ini tapi baterainya kuat. Mereka klaim kuat 40 jam. Well, 200 ribu 40 jam. Perlu dites. Dan jujur, gue belum tes itu ya. Untuk satu earbudsnya ini bisa dipakai 6 jam. Menurut gue itu oke lah ya, normal. Sound quality. Sound quality-nya surprisingly gue suka. Ini tuh cukup bagus dia harganya. Kalau dari segi karakter suara, ini ngebass banget. Gue nggak bisa bilang bassnya yang enak. Maksudnya bassnya tuh nggak terlalu empuk menurut gue. Jadi kayak lu punya bass nih, cuman dinaikin volumenya aja. Beda ya dengan beberapa brand yang memang menekankan di bass, dan untuk range harga yang lebih tinggi ada depth-nya, beda lah feel-nya dan lebih empuk berasanya. Secara delay ya memang lumayan berasa. Tapi mereka punya istilahnya low latency mode gitu, dan katanya bisa sampai 88 millisecond. So ini dia mikrofon dari TWS-nya. Gue kaget sih, serius ya. Menurut gue ini suaranya cukup bagus. Walaupun memang gue berasa dari segi background noise-nya banyak yang masuk gitu. Nah pasti kalian juga penasaran experience main gamenya gimana bang? Yang tadi di awal banget gue juga sempat bilang secara spek ya kurang menurut gue ya. Karena di sini masih pakai Unisoc T616. Kalau dibilang upgrade nggak bang dari Intel S23 yang normal? Upgrade tapi tipis banget. Cuman gue nggak bilang ini nggak bisa buat main game ya. Tetap bisa buat main game. Mobile Legends gue coba, Call of Duty gue coba, bahkan Genshin Impact gue coba di sini. Kalian bisa lihat di sini secara playable, iya bisa lah gue bilang bisa dipakai buat main. Tapi gue bilang juga nggak sesmooth itu. Untuk Genshin Impact juga jangan berharap grafik yang tinggi-tinggi gitu ya. Ini pakai grafik yang paling bawah, yang penting bisa main dah. Kesimpulan gue ya, gue nggak bisa rekomendasiin handphone ini buat main game sih. Buat baterai normal di 5000 mAh, chargingnya cukup aja, fast charging 18 watt itu udah sangat SKBM atau KKM lah istilahnya. Tapi si handphone ini udah punya NFC, jadi udah aman. Karena menurut gue ini faktor yang lumayan penting ya sekarang. Kalau boleh sedikit saran buat Itel S23 Plus ini ya, kalau memang bisa dinaikin prosesornya sedikit aja, nggak usah yang high end banget, nggak usah, tapi dinaikin lebih lagi sedikit, gue rasa ini akan jauh lebih worth it untuk dibeli. Ya dari segi desain sih udah no debat lah ya. Sama dari segi software update paling ya. Yang masih banyak diragukan sama netizen itu ya prove it aja gitu. Karena untuk long term gue rasa itu yang akan membuat trust netizen sama orang-orang ini akan lebih. Oh iya, percaya aja sama Intel. Sama satu lagi, kameranya dikecilin. Dari tadi gue udah sempat mention nih harganya 2 jutaan. Kalau exact numbernya, kalau yang kemarin itu si Gadgetin sempat bilang harganya itu sekitar di 2499, which is 2,5 juta. Dan gue baru lihat tadi nih ya, waktu gue syuting nih hari ini, itu harganya sekarang 2,249 juta, which is diturunin sama mereka harganya ya. Gue gak ngerti kenapa, tapi harusnya sekali lagi ini jadi jauh lebih worth it lagi sih. Ya kalau mau beli gue taruh linknya di description. Tadi kan gue udah banyak ngemeng tuh soal gimana menurut gue soal Intel S23 Plus ini. Kalau menurut kalian deh, kira-kira seperti apa, boleh tulis di kolom komen. Kalau ada argumen yang berbeda dengan gue, kalau lo mau ngata-ngatain gue, kalau lo mau ngeritik gue juga boleh, silakan di kolom komen. Saya tunggu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.